导器打造的无敌护，7秒内完全防御魂圣以下的最强。唐门居然能制作这种，这是什么？这是7级8环魂斗罗都会被短暂限制。伙伴们，反击！小心维纳！休想！璀璨中的凋零，黄金之路，居然完全被压制了。输！雨妖之号，第4魂技。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-86. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya pertarungan antara Sekte Tang melawan Sekte Hantu Salju masih tetap berlanjut, yaitu pertarungan Susansi melawan Aotian. Dan dalam pertarungan tersebut terjadi pertarungannya sengit di antara Aotian dan juga Susansi, yang pada akhirnya dalam pertarungan itu Susansi bisa menumbangkan Aotian, tetapi sayangnya Susansi malah keluar dari arena pertarungan duluan, yang menandakan kalau Susansi lah yang kalah dalam pertarungan, membuat poin pun menjadi 3-2. Tetapi Sekte Hantu Salju ternyata mereka lebih memilih untuk langsung memasuki pertarungan tim dengan mereka yang menyerah pada pertarungan individu, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pertarungan tim antara Sekte Tang melawan Sekte Hantu Salju yang kembali berlanjut, dan pertarungan mereka pun dimulai. Dengan dalam pertarungan tersebut Sekte Hantu Salju langsung menggunakan formasi pertempuran mereka, yaitu dengan mereka menggunakan bentuk segitiga, dengan Aotian berada di barisan paling depan sedangkan Weina berada di barisan paling belakang, membuat Wo Yuho sadar bahwasannya pusat dalam penyerangan tim Sekte Hantu Salju adalah Aotian, sedangkan untuk Weina kemungkinan besar akan menjadi ahli strategi perang. Setelah itu Wo Yuho langsung mengeluarkan alat rohnya, yang dimana itu merupakan alat roh penjelajah. Yaitu sebuah robot berukuran sedang dengan memiliki kaki dan juga tangan yang bentuknya seperti minion. Jing Honchen bersama dengan Su Tianra yang melihat ini menjadi sangat kaget, karena di sini mereka mengetahui kalau alat roh penjelajah ini merupakan alat roh penelitian mereka. Bagaimana bisa Wo Yuho bisa memiliki alat tersebut? Su Tianra pun marah kepada Jing Honchen karena ia pikir Jing Honchen telah membocorkan alat roh mereka kepada Wo Yuho, tetapi Jing Honchen langsung memberitahu kemungkinan besar alat roh mereka bisa bocor karena salah satu guru dari Akademi Matahari Bulan mereka, yaitu Guru Suan, telah keluar dari Akademi Matahari Bulan mereka, dan kemungkinan besar alat roh ini merupakan alat roh yang telah dibocorkan oleh Guru Suan. Pertarungan pun dimulai dengan Wo Yuho menggunakan robotnya untuk mengeluarkan alat peledak kilat yang seketika membuat arena pertarungan menjadi sangat silau, membuat pihak lawan mereka tidak bisa melihat. Dan pada saat ini rombongannya Wo Yuho langsung melakukan penyerangan kepada dua kekuatan utama dari Sekte Hantu Salju, yaitu Aotian dan juga Weina. Dengan di sini Aotian langsung dihincar oleh Bebe, Susansi dan juga Jiang Nanan, sedangkan Wang Dong mengincar Weina dari belakang. Tetapi sayangnya rencana penyerangan mereka gagal karena Aotian yang mampu menghadapi mereka bertiga walaupun ia dengan menutup mata. Sedangkan untuk Wang Dong, ia terkena serangan mental dari Weina karena ternyata Weina memiliki kekuatan roh pelindung kembar juga, yang membuat rencana penyerangan dari kelompoknya Wo Yuho pun telah gagal. Wo Yuho pun menggunakan mata ajaibnya untuk melihat kekuatan dari Weina, dan di sini Wo Yuho pun sadar kalau Weina memiliki roh pelindung ganda di bagian otaknya, yang dimana otaknya merupakan roh pelindung tersebut. Yang hal ini membuat Wo Yuho pun cukup kaget karena semakin tinggi bagian tubuh manusia yang memiliki kekuatan roh pelindung, maka semakin kuat juga kekuatan tersebut.
tersebut, yang artinya kekuatan roh pelindung otaknya Weina tidak bisa diremehkan. 这个本体武魂就可见这个维纳就藏在大脑中，还能帮助龙傲天，可以说是被他克制了。 Wu Yuhao pun sadar kemungkinan besar Aotian sebelumnya telah bisa mengajar Bebe, Sutiandra, dan juga Jiang Nanan waktu terkena flashbang kemungkinan besar karena berkat roh pelindung otak yang dimiliki oleh Weina. Tetapi untuk Weina sendiri telah menyadari kekuatan utama dari Sekte Tang adalah dukungan dari Wu Yuhao. Jadinya di sini pun Weina menyuruh kepada Aotian untuk memusatkan serangan mereka kepada Wu Yuhao. Tetapi Aotian menjawab kalau ia masih memerlukan beberapa waktu untuk bisa memulihkan kekuatannya agar ia bisa menggunakan tekniknya. Para anggota dari sekte hantu salju lainnya pun memberikan dukungan kepada Aotian dengan mereka akan memberikan waktu kepada Aotian mengisi tenaganya. Sedangkan lainnya akan mencoba untuk mensibukkan timnya Wu Yuhao. Wu Yuhao juga tidak tinggal diam, yang dimana ia langsung mempersiapkan serangan balik, yaitu dengan anggota timnya yang melakukan serangan gabungan. 顶阵，先拿下这个顶魂师。雷霆万载，同月之中。 Yaitu Xiao menggunakan keterampilan jiwa tungkunnya, Susansi juga menggunakan kekuatan dari domain Suanwu-nya, Bebe menggunakan kekuatan gunturnya, bersama dengan Jiang Nanan dan juga Wandong yang mendukung serangan tersebut, yang dimana serangan itu difokuskan untuk menyerang ke arah dari Aotian. Tetapi para anggota dari sekte hantu salju langsung mencoba untuk melindungi Aotian. Di sini juga tanpa Weina menggunakan keterampilan jiwanya dari roh pelindung gandanya, yaitu dengan memberikan buff biru kepada Aotian. Para anggota dari Sekte Tang pun dengan berusaha semaksimal mungkin mencoba untuk menghentikan pemulihannya Aotian, tetapi sayangnya mereka gagal karena Aotian sekarang telah kembali pulih. Dengan sekarang ia mampu menahan serangan dari gabungan Sekte Tang tersebut. Aotian juga langsung menggunakan perubahan kedua dari roh pelindungnya, yang seketika pun membuat Aotian memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan langsung melakukan serangan balik kepada Sekte Tang. Seketika teman-temannya Wu Yuhao langsung diobrak-abrik oleh Aotian sendirian, yang di sini tanpa teman-temannya Wu Yuhao tidak diberikan kesempatan untuk melakukan serangan balik lagi, dan sekarang pun hanya tersisa Wu Yuhao yang berada di alat penjelajahannya. Anggota dari sekte Roh Suci yang melihat ini menjadi sangat kaget karena tak menyangka sekte hantu salju memiliki satu orang yang mampu untuk mengembalikan keadaan pertempuran secara drastis, yaitu si Aotian. Lalu pun Aotian langsung menyerang ke arah Wu Yuhao, yaitu dengan Aotian menggunakan keterampilan cepatnya dan juga menggunakan senjata kapaknya menghancurkan alat penjelajah Wu Yuhao. Yang dengan sangat mudah Aotian dapat menghancurkan alatnya Wu Yuhao. Yang untungnya Wu Yuhao bisa selamat dari serangan Aotian tersebut karena berkat alat roh buatan dari Hechaito yang dapat meminjam kekuatan pelindung jiwa dari seseorang, yaitu dengan memberikan kemampuan bertahan yang sangat kuat kepada Wu Yuhao selama 7 detik, yang serangan apapun dapat ditahan oleh Wu Yuhao termasuk dengan serangan Aotian sebelumnya. Dan lanjut Hechaito langsung membalas serangan Aotian dengan menggunakan alat rohnya, yaitu Hechaito mengeluarkan sebuah alat roh pengekang, yang seketika alat roh tersebut mengurung Aotian di dalam sebuah penjara cahaya buatan Hechaito, membuat Aotian tidak bisa bergerak. Melihat hal ini, para anggota dari sekte hantu salju langsung mencoba untuk membebaskan Aotian, tetapi dengan segera para anggota dari sekte Tang mencegah hal tersebut. Sedangkan untuk Wu Yuhao bersama dengan Wandong langsung menggunakan teknik fusi roh mereka, yang dimana pertama mereka menggunakan sebuah serangan berupa cahaya terang ke arah Aotian. Yang serangan itu secara langsung mengenai Aotian, yang hal ini pun membuat kondisi tubuhnya Aotian menurun dengan drastis. Wu Yuhao bersama dengan Wandong tidak berhenti sampai di sana, yang dimana mereka lanjut menggunakan kekuatan dari Kaisar Palu Aotian.
Lalu Kaisar Hao Tian muncul dengan ukuran raksasa dan langsung menyerang ke arah dari Hao Tian yang seketika membuat Weina menjadi sangat khawatir melihat kondisinya Hao Tian. Dan di sini Weina langsung menggunakan keterampilan jiwa keempatnya, yaitu sebuah kekuatan mental yang dapat menyakitkan telinga untuk menghentikan serangan Wu Yuhou dan juga Wandong. Tetapi kekuatan itu sama sekali tidak berpengaruh, yang dimana palu Kaisar Hao Tian masih menyerang ke arah dari Hao Tian. Hao Tian yang melihat kekuatan tersebut hanya bisa pasrah, tetapi di saat palu itu hampir mengenai Hao Tian dan auranya sudah mengguncangkan arena pertarungan tersebut, Wu Yuhou langsung menghentikan serangannya yang membuat Hao Tian menjadi sangat kaget karena serangan itu yang tiba-tiba saja menghilang. Yang memang sengaja di sini karena Wu Yuhou tidak ingin menghabisi Hao Tian. Tetapi Hao Tian yang berada di kondisi yang lemah, ia langsung terjatuh pingsan. Dan untuk para anggota dari sekte hantu salju lainnya, tampak mereka semua sekarang telah berada di kepungan dari para anggota sekte Tang. Dan juga Weina yang melihat Hao Tian tidak tersadarkan diri menjadi sangat khawatir dan langsung mencoba untuk melihat kondisinya Hao Tian. Yang untungnya di sini Hao Tian ia masih hidup serta menenangkan kepada Weina kalau ia tidak berada di kondisi yang mengkhawatirkan. Di sana juga Weina melihat para anggotanya yang sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertarungan ini dan Weina pun memutuskan untuk menyerah dalam pertarungan ini. Seketika pun sorakan para penonton yang menyaksikan pertarungan itu langsung terdengar sangat meriah setelah mendengar sekte Tang memenangkan pertarungan ini. Akademi Shrek juga sangat senang melihat sekte Tang memenangkan pertarungan dengan mereka memberikan tepuk tangan bersama dengan Kekaisaran Silo yaitu Putri Juju yang juga memberikan tepuk tangan kepada sekte Tang. Untuk Wu Yuhou bersama dengan teman-temannya yaitu anggota sekte Tang merasa sangat senang dengan kemenangan mereka. Tetapi di sini Wu Yuhou juga mengagumi kekuatan dari sekte hantu salju terutama kepada Weina karena memiliki kekuatan yang menakjubkan yaitu roh pelindung ganda serta memiliki 6 cincin roh hitam yang hal itu sangatlah menakjubkan. Dan Wu Yuhou mengakui kalau sekte hantu salju merupakan lawan yang sangat berat. Tetapi kemenangan ini tidak disambut baik oleh para anggota dari Istana Matahari Bulan karena sekarang pada pertarungan semifinal akan adanya dua tim yang berasal dari Akademi Shrek dan tampak juga Doulo Zenzang yang mukanya masam karena sekte Tang yang menang. Master Imperial dari sekte Roh Suci menenangkan kepada Sutiandra bahwasanya sekte Roh Suci mereka pada pertarungan nanti akan bisa menghadapi sekte Tang karena Master Imperial sudah mengetahui bagaimana kekuatan dari sekte Tang. Setidaknya mereka bisa mempersiapkan diri untuk mengalahkan sekte Tang pada pertarungan semifinal. Setelah itu pun Master Imperial pergi dari sana dan lalu pun tanpa sekte hantu salju memberikan ucapan selamat kepada sekte Tang atas kemenangan mereka. Baby juga memberikan pujian kepada sekte hantu salju karena Baby mengakui kalau sekte hantu salju merupakan lawan yang sangat berat yang pernah mereka temui pada kompetisi elit kontinental ini. Dan juga Hao Tian ingin mengajak kepada Wu Yuhou untuk melakukan sparring pelatihan jika mereka memiliki waktu dan Wu Yuhou menerima ajakan tersebut. Tetapi Weina memperingatkan kepada Wu Yuhou untuk berhati-hati pada pertarungan semifinal karena lawan mereka merupakan sekte Roh Suci. Wu Yuhou merespon dengan mengatakan kalau ia memahami hal tersebut. Sedangkan untuk sekte Roh Suci tampak mereka tidak sabaran untuk menghadapi lawan mereka nanti di semifinal yaitu sekte Tang. Sedangkan untuk Sutiandra bersama dengan Juzi, di sini Juzi bertanya kepada Sutiandra apakah mereka mempercayai sekte Roh Suci. Sutiandra menjawab alasan dirinya mau bekerja sama dengan sekte Roh Suci karena tentu kekuatan mereka dan jikapun sekte Roh Suci bisa memenangkan pertarungan melawan sekte Tang ataupun bahkan menjadi juara, itu tidak akan membanggakan bagi Kekaisaran Matahari Bulan mereka karena sekte Roh Suci yang bukan berasal dari mereka. Tetapi sekarang Sutiandra tidak peduli lagi siapa yang akan menjadi pemenang pada pertarungan kompetisi elit kontinental karena pada akhirnya Sutiandra akan memberikan pilihan kepada semua orang yang berada di sini yaitu mau bergabung bersama dengan Istana Matahari Bulan mereka atau mereka akan mati karena menolaknya. Dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan pertarungan semifinal pada kompetisi elit kontinental yang telah diselenggarakan dengan banyak orang yang menyambut pertarungan ini dengan sangat meriah karena tinggal hanya 4 tim saja yang akan saling bertarung untuk memperebutkan juara, yaitu sekte Tang, sekte Roh Suci, Akademi Shrek dan juga sekte Naga Langit. Dengan mereka masing-masing mengeluarkan perwakilan mereka yaitu adanya Bebe, Wang Qing'er, Tianglong dan juga Tangya. Tetapi karena pada kompetisi
kondisi yang semakin sengit, ternyata di sini juga adanya ancaman tersembunyi dari Su Tiandra karena mereka telah mencurigai Su Tiandra memiliki niatan jahat kepada seluruh tim yang mengikuti kompetisi elit kontinental. Dan karena Su Tiandra tertarik untuk meningkatkan kekuatan dari kekaisaran matahari bulannya dengan menculik para jenius yang mengikuti kompetisi elit ini dengan tanpa perwakilan dari sekte Roh Suci Ma Xiaotao yang akan melakukan niatan jahat tersebut. Sedangkan untuk Wu Yuhou berkumpul dengan Putri Juju dan juga Putri Weina untuk membicarakan cara mereka menghadapi ancaman dari kekaisaran matahari bulan, yaitu dengan mereka yang akan membentuk aliansi. Dan juga setelah itu kita diperlihatkan kekacauan yang terjadi di dalam sebuah aula yang tampaknya rencana ini merupakan rencana jahatnya dari Su Tiandra. Dan lalu pun pertarungan semifinal pada kompetisi elit kontinental dimulai, yaitu Sekte Naga Langit bertarung melawan Akademi Shrek. Dengan di sini pertarungan hanya akan dilakukan oleh Wang Qing'er melawan Tianlong, karena nantinya Tianlong dan juga Wang Qing'er akan membuat sebuah taruhan yang dimana jika Wang Qing'er kalah maka Wang Qing'er akan bersedia bergabung bersama dengan Sekte Naga Langitnya. Tetapi jika Tianlong kalah maka Tianlong harus mengakui kekalahan pada pertarungan tim ini. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 你们是无视了我，鼎之阵的，鼎阵先拿下这个鼎和氏。雷霆万载，明日之中，这可比用魂导器打造的无敌护，7秒内完全防御魂圣以下的最强。光唐门居然能制作这种，这是什么？这是7级8环魂斗罗都会被短暂限制。伙伴们，反击！